Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konsep tentang raja adalah konsep yang syarat dengan keagungan. Seorang raja adalah seorang yang memiliki kekuasaan atas banyak orang, hidup di istana yang mewah, dan sabdanya adalah hukum tertinggi. Seorang raja itu berkuasa, dan menurut konsep sosiolog Anthony Giddens, kuasa itu merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka, bahkan dengan menghalalkan segala cara dan mengorbankan orang lain. Jika dibandingkan dengan gaya hidup seorang raja dunia, tentunya Yesus tidak ada apa-apanya. Gaya hidup Yesus yang dikisahkan dalam keempat Injil dalam Perjanjian Baru sama sekali tak level dengan gaya hidup seorang raja. Ia berasal dari sebuah desa kecil dan miskin di Galilea. Bapaknya seorang tukang kayu saja, dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Tidak diceritakan apakah Yesus pernah belajar setingkat SD Impres, ya seperti yang pernah bertebaran di negeri kita. Dan lagi, kawan-kawannya adalah sekelompok petani gurem atau nelayan yang miskin-miskin. Ketika Yesus pun harus pergi ke Yerusalem dan disambut oleh ribuan orang pengagumnya, ia cuma naik keledai betina.
Dan itu sama saja dengan angkutan kota masa kini. Sebab para pejabat di zamannya biasanya memakai kuda yang ya kira-kira sama dengan sedan Mercedes atau Volvo atau BMW di zaman modern kita ini. Satu-satunya yang membuat Yesus mendapat nilai plus adalah kemampuannya membuat mukjizat. Dia menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, mengusir para setan, dan membangkitkan orang mati. Kuasa ini memang tidak pernah dimiliki oleh raja-raja dunia dimanapun. Saudara-saudari, kendati Yesus itu tidak segelimang para raja dan para selebs atau selebritis, bahkan tampil kere bagaikan tunawisma, kita umat Kristen mengakui bahwa Kristus itu adalah Raja yang menentukan seluruh hidup dan keberadaan kita. Bahkan lebih dari seorang raja, Yesus itu pun disebut-sebut sebagai Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dan kepada Kristus yang Alfa dan Omega inilah seluruh hidup umat Kristen tertuju. Sebab seperti kata Rasul Paulus dalam prinsip rekapitulasinya, Yesus adalah kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Dengan demikian, hal Yesus Sang Raja itu memang mempunyai kekhususan, dan kekhususan itu tidak dapat dipahami dengan menggunakan kacamata dunia ini. Sebab seperti pernah dikatakan oleh Yesus kepada Pontius Pilatus yang bertanya apakah dia seorang raja atau tidak, dia katakan dia adalah raja, tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Jadi, saudara-saudari, apakah hakikat kerajaan Kristus itu? Yesus bukanlah raja yang memerintah dengan kekuasaan dan kekuatan yang memaksa, melainkan dia adalah Raja cinta dan pelayanan. Ia bukanlah raja yang menggunakan mahkota yang dihiasi dengan batu-batu permata dan berpakaian sutra halus, melainkan dia adalah seorang raja gembala. Tentang raja gembala ini, Allah telah berkata, "Sebagai seorang gembala, aku akan memelihara domba-dombaku." Lihatlah Yeskiel bab 34 ayat 11 sampai dengan 12. Sementara Yesus sendiri berkata, "Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Seorang raja dunia tinggal di istana mewah yang dijaga oleh para bodyguards siang dan malam, dan orang harus antri lama-lama untuk bisa bertemu dengan sang penguasa. Kristus sang raja gembala sebaliknya meninggalkan istana surgawinya dan bergabung dengan rakyatnya, yaitu manusia yang menderita, yang hidup sama seperti mereka, dan merasakan sendiri dalam tubuhnya
penderitaan, perjuangan, keputusasaan, bahkan kematian seorang manusia. Oleh karena kerajaan Kristus disemaikan di dalam kemanusiaan yang menderita, maka kerajaan itu adalah sebuah realitas yang sangat nyata dan setiap saat dapat dilihat, ditonton, bahkan dialami secara langsung. Cukup membuka mata lebar-lebar dan sedikit menggunakan rasa hati dan iman, maka kerajaan Allah itu terbentang luas di hadapan kita. Kerajaan Allah itu terwujud dalam diri tukang beca yang sedang mendayung becaknya dengan mengucurkan keringat, dalam diri seorang tunawisma yang kotor yang kebetulan mampir di depan rumah kita, dalam diri orang-orang yang tinggal di rumah-rumah kardon di sepanjang rel kereta api atau di tempat-tempat pembuangan sampah, ataupun dalam diri para pelacur yang menjajakan tubuhnya di pinggir jalan ketika hari mulai gelap. Kerajaan Kristus itu juga tampil dalam diri para TKI dan TKW yang gajinya dipotong majikan atau agen penyalur tenaga kerja, dalam diri pembantu rumah tangga yang selalu gajinya di bawah UMR atau UMP, dalam diri orang yang digusur dari tanahnya, yang dijarah rumahnya, dan dalam diri orang yang hak-hak sosial dan politiknya diberangus oleh penguasa yang rakus. Maka ketika penderitaan itu menjadi suatu realitas, dan ketika terciptalah suatu kemanusiaan yang tidak mekar karena ditindas oleh kekuasaan yang tidak adil, hadirlah Kristus yang meraja. Sebab seperti dikatakannya, ketika saya lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, luntang-lantung, sakit, kamu memberi aku air, pakaian, penghiburan, dan persahabatan. Jadi, justru di dalam penderitaan dan keterbatasan setiap umat dan keluarga manusia, terwujudlah kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus tampak dalam penderitaan fisik manusia, dalam gelombang konflik dan damai, dalam perjuangan melawan ketidakadilan, dan dalam kesaksian kita akan hidup dan kasih Kristus. Kerajaan Kristus tampil dalam perang melawan kematian manusia, yaitu keterasingan manusia dari yang ilahi, yang merupakan karya spektakuler dari kerajaan material duniawi. Musuh kerajaan Kristus adalah setiap pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan yang menghasilkan maut. Dan itulah ketidakmampuan manusia untuk memekarkan martabat manusia, memperbaiki standar hidup manusia, dan memanusiawikan manusia, khususnya mereka yang menderita dan tidak sanggup menolong dirinya sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
Kristus memanggil orang beriman untuk terlibat membangun kerajaannya. Apalagi di zaman modern sekarang ini, kerajaannya itu sudah sangat dekat di sekitar kita. Dan bahkan setiap saat bisa hadir dan nyata di rumah kita sendiri. Karena bantuan media massa seperti televisi, koran, majalah, dan internet. Sekarang ini hati kita dengan gampang bisa disentuh oleh penderitaan. Bukan saja oleh peminta-minta yang lintas di depan rumah kita, tetapi juga penderitaan banyak orang yang berusaha mengorek-ngorek tanah gurun untuk mencari akar tumbuh-tumbuhan liar yang dapat dimakan demi mengganjal perut mereka yang lapar. Kerajaan Kristus itu sangat dekat, sangat nyata, dan sangat universal. Dan itu makin menyebar, sehingga kita tidak harus peduli, dan harus mengulurkan tangan, tanpa harus membentuk panitia yang suka membuat studi kelayakan terlebih dahulu, barulah kemudian menolong orang yang menderita. Keterlibatan kita untuk merealisasikan kerajaan Kristus, menebarkan kasih dan pelayanan, haruslah instan dan langsung. Supaya Kristus tidak sampai memodifikasi tegurannya pada orang-orang cuek di sebelah kirinya dengan berkata, "Ketika aku lapar, kamu membentuk panitia dan mendiskusikan kelaparanku. Saya dipenjarakan, dan kamu diam-diam masuk ke kapel dan berdoa supaya aku dibebaskan. Saya telanjang dan kalian berdebat dalam hatimu, apakah ketelanjanganku itu sesuai dengan moral atau tidak? Ketika aku sakit, engkau mengucap syukur kepada Tuhan karena engkau sehat. Saya terluntang-lantung, dan kalian berkhotbah tentang perlindungan dan kasih Tuhan yang berlimpah. Kalian kelihatan sangat saleh, kudus, dan dekat kepada Tuhan. Namun, aku tetap kelaparan, kesepian, dan tanpa teman. Saudara-saudariku, kerajaan Allah itu ada, dekat, dan real. Tetapi hanya dapat begitu jika rakyat Tuhan itu, yaitu kita umat beriman, berbuat sesuatu yang nyata. Kerajaan Kristus tidak terdapat di dalam gereja yang menampilkan suatu liturgi yang indah dan agung, atau dalam surat-surat gembala para uskup yang penuh idealisme dan dorongan bersolider dengan orang-orang miskin, atau dalam doa-doa kusuk para biarawan-biarawati di kapel yang hangat dan dilapisi karpet. Kerajaan Allah itu menjadi real dalam diri kita umat beriman ketika kita mengulurkan tangan dan memberikan sebungkus nasi kepada seorang miskin yang sedang mengorek-ngorek tong sampah
untuk mencari sisa-sisa makanan yang dibuang. Amin. God bless you.